saya hormati Bapak Wakil Ketua Haji Daud, dan saya hormati Dewan Daharat, dan saya hormati para ketua 15 kecamatan yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Tujuan dari pertemuan ini adalah yang pertama menindaklanjuti sosialisasi dan silaturahmi yang kemarin kita laksanakan di Gedung Hambawati. Ini sengaja karena Pak Ketua juga baru tiba kemarin dari Selayar, itu tiba di Selayar kemarin, sehingga memang ada sedikit sebenarnya bukan mendadak, tetapi ada sedikit perbedaan persepsi, sehingga malam ini kami mengundang ketua-ketua KSB, DPC DPRD Kota Makassar. Sengaja kami undang untuk para ketua, tidak kita undang sekretaris dan bendahara, tetapi kalau ketua tidak sempat hadir, maka kita minta ada keterwakilan KSB, apakah sekretaris ataupun bendahara bisa hadir. Nah, sehingga pemenuhan informasi untuk 15 kecamatan tidak terpotong-potong. Semua 15 kecamatan bisa menindaklanjuti hasil evaluasi maupun apa-apa yang kita akan bahas nantinya. Jadi saya harap 15 kecamatan bisa hadir dalam evaluasi maupun membentuk ataupun melakukan kegiatan-kegiatan pembentukan ranting, termasuk penentuan sekretariat di 15 kecamatan. Karena kenapa? Tidak lama lagi, insya Allah, saya dengar tahun ini di penghujung tahun 2020 itu kita adakan deklarasi. Nah, deklarasi ini memang gaungnya akan kita perbesar, supaya teman-teman semua memang betul-betul siap. Kita tidak mau teman-teman berpikir bahwa mengurus partai sama dengan mengurus organisasi biasa, baik itu organisasi sosial maupun organisasi profesi. Partai politik punya target, partai politik punya tujuan, partai politik punya target kekuasaan, sehingga di partai paling cepat dinamisme pergerakannya. Saya harap teman-teman 15 kecamatan bisa paham itu. Karena biar bagaimana satu kecamatan saja bermasalah, itu bisa mempengaruhi
14 kecamatan lainnya dalam mobilisasi. Salah satu contoh, ada saja kecamatan yang tidak memenuhi syarat itu minimal mengurangi 20%, sehingga sangat rawan. Makanya saya dengan Pak Ketua, komitmen kita di wilayah memang begitu ada gejala-gejala yang memang kita anggap tidak bisa mengimbangi pergerakan wilayah maupun DPD, kita lakukan pergantian. Bukan pergantian dalam artian migas keluar, tapi kita geser, kita lakukan pergeseran. Karena kenapa? Karena ini waktu dulu kita dengan partai-partai lain juga ini ada 6 sudah partai yang bermunculan. Nah, kalau kita tidak teman-teman tidak paham ini menjadi persoalan besar bagi kita. Nah, jadi itu barangkali kata-kata pembuka yang saya sampaikan sebelum nanti ada arahan dari Pak Ketua Pak Marwan dari DPD Kota Makassar. Jadi dalam ini kita mulai saja. Pertamanya saya serahkan ke Pak Ketua. Yang perlu saya sampaikan di sini yaitu pada saat kegiatan kemarin, ataupun tujuan daripada evaluasi ini supaya nanti ke depannya apabila ada acara-acara pertemuan lagi, kita tidak terlambat lagi seperti kemarin. Itu banyak hal yang mengenai masalah lain, keadilan. Kita dalam pengurusan SKB SB ya, itu 15 kecamatan harusnya 45 orang tambah pengurus DPD itu 48 orang, tapi yang ada cuma 21. Jadi kita itu pengurusan yang ada cuma 21, bahkan lebih banyak pada saat kita foto-foto bersama. Foto-foto kalau saya bisa itu banyak yang datang, tapi begitu hari Sabtu pelaksanaan sedih saya melihat. Mudah-mudahan ini menjadi bahan koreksi untuk kita ke depan. Yang kedua, sound system ya. Karena kita mau virtual dengan pimpinan ketua umum itu tersendat juga dengan saya begitu datang ya, saya kekurangan begitu, tapi si sudah pergi. Nah, harusnya jawab saya Pak Ketua adalah kapal ini sempat kita melangkah. Yang berikutnya bendera, kita harus tahu bahwa bendera itu kita harus siapkan lebih besar bendera merah putih daripada bendera partai. Yang kemarin itu lebih besar bendera partai, tapi tidak apa-apa, soalnya kita baru berpartai untuk kita menilai lebih. Kita masuk dalam suatu partai politik, harusnya kita sudah punya arah ke depan mau apa kita masuk partai politik. Tujuannya kan yang kita mau supaya kita memajukan partai kita. Kemudian ada yang bercita-cita mau jadi anggota dewan, tidak semuanya tapi pasti ada. Insya Allah pasti ada. Itu betul-betul punya komitmen. Jangan kita masuk partai ini istilahnya pelengkap derita, sehingga kadang mau pergi kadang tidak. Lebih parah lagi, kita tidak tahu membedakan mana yang harusnya kita serius
ada pada saat yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Kalau seperti hal acara-acara begini, ya, Anda mau hadir, yang penting ya, tidak ada penyampaian. Maaf, saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan kita malu. Tapi kalau momen-momen yang sifatnya resmi itu harus. Kalaupun kita ada kendala, ya kita atur waktu, kita yang atur waktu, bukan waktu yang atur kita. Kita tolong untuk kedepannya agar lebih memperhatikan lagi untuk acara-acara yang sifatnya seremonial. Yang ini apa yang kami buat di masyarakat sehingga masyarakatnya tertarik kepada partai ini. Yang pertama, yang kedua, partai ini itu juga misinya apa? Misi ini saya yang sekarang tertentu itu sudah ada. Jangan di-shoot, jangan di-shoot. Sudah tersusun, yang deklarasi saya dan teman yang pengurus, dia sudah bisa deklarasi. Artinya apa? Tidak yang lebih awal, tetapi tidak yang tinggalan. Jadi maka setelah itu hadir di acara di Ambawati, saya minta kepada Pak Sekjen, perhatikan kita sampai kita tidak masih ditawar. Dia tidak sampai ada dibayar untuk partai. Artinya apa? Teman-teman susah payah, sia-sia hasilnya Pak. Dan terus beberapa partai baru. Komunikasi dengan satu orang senang, dia minta saya ke uang. Ternyata kita sudah deklarasi. Saya berpikir secara logis, kenapa ini partai yang awal tidak ada tanda-tanda itu? Makanya saya agak berpikir, apa sebenarnya ini? Apakah bisa santai? Terus terang dia saya kritis Pak Ketua. Kenapa kita mau di bawah? Terus kita tahu apa ke depan ini? Kemarin kan tanggal 10 ditunda. Kita jadwal akhir bulan lagi, awal tahun lagi. Maksudnya kami sudah minta kejelasan itu. Saya kira demikian. Tentang informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pengikut atau peserta atau orang yang berkecimpung di partai ini. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, apa sih kalau benderanya warna biru, kenapa tidak warna merah? Jadi itu saja. Kalau bisa ada orang ID yang bisa kita komunikasikan melalui media sosial. Jadi kita bisa juga dibaca atau dilihat sama orang lain. Karena itu salah satu juga manfaat supaya orang tertarik. Apabila itu sudah masa-masa kemudian ada portal informasi. Terima kasih. Jangan salah kembali sulit. Kita lanjut dari sini. Jadi begini, persoalan mengenai apa yang disampaikan Pak Besok, terus terang semua sudah ada. Jadi tinggal memang kita mau rangkum anggaran dasar, karena pertama kalau kita copy 15 kecamatan itu kan sudah tidak zamannya orang pakai kertas. Sekarang yang jadi persoalan adalah semua masuk ke sistem IT. Jadi nanti kita coba ramu, kita mau pokok-pokok bahasannya saja di anggaran dasar. Nanti itu yang kita lempar ke grup atau ke aplikasi. Jadi semua teman-teman
tinggal bawa handphone turun ke bawah menjelaskan, jadi sistem sudah praktis. Nah, apa yang disampaikan Pak Asgar itu dari portal gitu. Nah, yang kedua mengenai masalah deklarasi, terus terang saya perlu sampaikan bahwa ini bedanya partai lain. Kalau partai lain itu agak mulus. Partai-partai lain cepat, karena kenapa? Mereka tidak ada hambatan. Kalau PPRI, karena partai ini akan besar dan ada beberapa partai yang akan tergeser dengan kehadiran PPRI, sehingga PPRI ini menjadi partai yang menjadi sebuah partai yang dikhawatirkan hidup atau lahir menjadi partai yang besar. Nah, ini karena kenapa kita tahu sendiri sekarang sudah mencuat yang namanya presidium kami, dan di mana kami itu di latar belakang hampir mayoritas orang PPRI. Jadi jangan makin ragu, jangan takut, karena kenapa? Setelah kita lihat backgroundnya di partai, ternyata dari sekian partai yang muncul, PPRI yang punya partai yang sudah memenuhi syarat. Jadi tidak lama lagi, insya Allah tahun ini kita berharap hukum dan HAM-nya selesai di tahun penghujung 2020. Nah, itu makanya PPRI belum melaksanakan deklarasi karena menunggu selesainya surat penyuratnya hukum dan HAM. Beda kalau partai lain biar belum keluar hukum dan HAM-nya deklarasi. Itu membedakan partai PPRI. Jadi kita tinggal tunggu waktu deklarasi, insya Allah apakah di penghujung tahun atau di penghujung tahun atau di awal tahun. Dan perlu saya sampaikan juga lebih lanjut bahwa PPRI sudah, kalau untuk Sulawesi Selatan sudah 20 DPD yang sudah terbentuk dari 24. Jadi tinggal 4 kabupaten yang sementara dalam penerapan. Nah, cuma ada beberapa memang daerah-daerah yang bongkar pasang. Itu biasa dalam kepengurusan partai. Kalau dianggap tidak maksimal, dalam perbaikan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pemerintahan, supaya hal ini bisa kita tindak lanjuti dengan pertemuan ini. Jadi kita kasih jangka waktu 1 bulan untuk membentuk KSP tingkat ranting. Jadi di pertengahan bulan 12 insya Allah sudah lengkap semua, sehingga kita sudah bisa atur roadshow-nya. DPD akan turun ke bawah melaksanakan roadshow sambil silaturahmi ke DPD menghadirkan ranting-ranting yang ada di perubahan masing-masing kecamatan. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Bahkan bukunya juga saya sudah kopi. Di sini dijelaskan semua bagaimana partai ini.
visi dan misinya bagaimana. Tidak mungkin lah partai ini diberikan terus itu dulu. Nah, cuma kendala yang menjadi kendala kenapa sehingga belum ada dari Menkumham ya, karena masih ada beberapa daerah yang belum memenuhi syarat. Tapi kita kalau untuk di wilayah Sulawesi Selatan itu sudah memenuhi syarat. Sementara daerah lain, provinsi lain itu yang menjadi kendala. Makanya kita itu harusnya masuk dalam organisasi partai politik ini, kita harus serius. Jangan coba-coba keluar lagi. Nah, itu yang menjadi penyebabnya sehingga di bawah terbawa sampai ke atas. Jadi saya kira apa sudah kita informasi dari awal sebelum kita bicara kemarin itu sudah jauh hari sudah ada di BAP itu. Ibu undangan ada bawa ibunya kan? Saya sudah kembalikan ibunya itu. Nanti tinggal dibaca karena kalau saya jelasin ini mungkin sampai lama.